Back Sound di Mari bersama saya Kemas Julius. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe channel ini, yang sudah menikmati daripada sharing-sharing tentang dunia diecast ataupun dunia mainan selama ini. Terima kasih atas support-supportnya. Semoga kita tetap sehat selalu dan juga channel ini akan tetap berlangsung lanjut ke depannya. Hari ini kita akan sharing lagi tentang satu mainan yang mungkin cukup unik, yang tidak begitu umum di Indonesia khususnya. Apakah itu? Dia adalah Piccolo by Shuko setelah ini. Oke teman-teman, seperti yang saya bicarakan bahwa kita akan membicarakan tentang yang namanya Piccolo. Nah, Piccolo itu sendiri artinya bermacam-macam. Ada Piccolo Cafe, yaitu sejenis kopi susu dari Spanyol. Kemudian juga ada Piccolo, salah satu karakter di, mungkin kalau yang main game itu ada ya, kalau nggak salah di Dragon Ball, betul. Nah, itu ada namanya Piccolo juga. Kemudian di Italia juga ada yang namanya Piccolo, yaitu sejenis alat musik yang dari flute ataupun apa ya, kayak seluling lah, tapi berbentuk kecil. Dan dalam bahasa Jerman sendiri Piccolo itu artinya kecil, small, kurang lebih begitu ya. Kita akan bahas tentang Piccolo yang kata orang Jerman itu kecil tadi. Nah, Piccolo sendiri sebenarnya itu adalah satu merek produksi mainan dari merek Shuko Jerman. Seperti diketahui bahwa Shuko itu adalah salah satu merek mainan dari Jerman. Banyak sekali mainan-mainan yang berkualitas, saya bisa bilang sebagai high-end toys ataupun high-end model sekarang itu terbuat di negara Jerman. Saya ambil contoh, ada Shuko, ada Marklin, ada Gamma, ada Shabak, ada lagi Pulse Model Art ataupun Mini Champ, kemudian ada lagi Siku khususnya. Kita ada bahas tentang konten Siku juga. Jadi memang dari pihak Jerman itu mereka menghasilkan produk-produk mainan yang sangat berkualitas lah untuk para penikmat mainan. Nah, merek Shuko sendiri itu sebenarnya udah ada sekitar tahun 1912. Jadi udah cukup lama sekali, dan mereka berevolusi segala macam. Pada saat Perang Dunia Kedua pun pabriknya sempat hancur, kemudian mereka rebuild lagi segala macam. Nah, kita akan fokus tentang Piccolo. Piccolo sendiri konon kabarnya itu pertama kali dirilis oleh pihak Shuko itu tahun 54. Dia cukup unik karena dia ada bermain di skala 190, yang umumnya kalau untuk skala kereta itu adalah skala 187 atau yang bisa disebut sebagai skala HO. Jadi kurang lebih skala HO itu seperti ini. Sedangkan Shuko untuk sebagai contoh aja, dia menggunakan skala 190, harusnya lebih kecil lagi. Ini untuk Mini Cooper dan ini untuk VW Kodok. Kedua, keunikan daripada pihak Piccolo ini adalah bahwa dia terbuat dari full metal. Jadi ini cukup berat. Saya ambil contoh di sini sebagai perbandingan. Jadi memang dia solid metal. Solid metal. Keunikan lainnya adalah dia tidak memiliki kaca yang terbuat dari plastik. Kemudian dia tidak memiliki interior. Dia benar-benar solid. Dari bawahnya pun kita bisa kelihatan bahwa ini adalah solid, mainan solid. Dan sedikit keunikan lainnya adalah dia berbentuk agak sedikit kartun, ataupun keluar dari pakemnya sebagai satu model card. Jadi di sini kita akan tunjukkan berbagai macam mainan dari Piccolo. Kemudian hampir dikatakan mungkin lebih dari 90% semua produk dari Piccolo itu merepresentasikan kendaraan-kendaraan yang ada di Jerman ataupun diproduksi oleh negara Jerman. Seperti ada BMW, ada Volkswagen, Mercedes-Benz, kemudian ada Mini Cooper, ada juga truk-truk seperti
motor Hensel kayak gini. Ini adalah motor daripada produk Jerman. Kemudian ada ini Mercedes-Benz jenis Unimox. Jadi kita akan bahas pelan-pelan tentang keunikan-keunikan daripada mobil-mobil yang Piccolo ini. Koleksi ini semua adalah milik daripada Om Lee Buncit. Jadi saya ucapkan terima kasih buat Om Lee Buncit atas peminjaman properti mainan ini sebagai bahan konten daripada Cek Sound di Mari kali ini. Jadi dengan keunikannya, hampir saya bisa katakan 100% yang ada di meja ini adalah semuanya produk daripada reproduksi. Jadi semua mainan Piccolo ini diproduksi ulang oleh pihak Schuco itu sekitar era tahun 90-an akhir, 92 ataupun 93. Mereka memproduksi ulang daripada Piccolo ini. Nah, saya akan tunjukkan salah satu literatur ataupun katalog salah satu toko mainan di Amerika yang bernama Lilliput. Saya akan tunjukkan di sini. Ini adalah katalog Lilliput Company yang berada di Amerika. Jadi dulu mereka selalu menjual mainan-mainan koleksi ataupun model-model koleksi melalui katalog yang mereka kirimkan kepada konsumer. Harus diingat bahwa ini era 90-an akhir. Jadi pada saat itu marketplace, mungkin jaringan internet belum secepat saat ini, Jadi semuanya itu masih mempergunakan jasa pos dan giro ataupun postal service yang ada di dunia. Saya akan tunjukkan bahwa tahun 97 aja harga ini berapa. Kemudian karena memang di sini ada berbagai merek mainan, ini ada Schuco ya, induk daripada Piccolo. Kita ke halaman Piccolo saja. Di sini dibilang Piccolo skala 1:90 Germany. Ada segala macam, ada bermacam-macam, kemudian ada katalognya, ada lemari display. Nah, bisa bayangkan bahwa seperti contoh di sini ada Mini Cooper. Anggap aja size-nya seperti ini, sama persis ya. Hanya bedanya ini warna putih edisi Schuco, sedangkan ini adalah edisi regulernya. Harganya sudah $25. $25 harga tahun, saya lupa tadi menunjukkan tahun 1997, September 1997. Jadi teman-teman bisa bayangkan berapa harganya sekarang, yaitu ya harganya suka-suka sellernya, suka-suka kolektornya. Jadi memang ini adalah buku-buku yang diterbitkan oleh ataupun katalognya dibuatkan oleh Lilliput, yaitu salah satu toko mainan di Amerika lah. Kita bisa lihat halaman yang lainnya, memang ada jenis mainan yang lain ya, tapi karena kita fokusnya di Piccolo, kita hanya ngebahas di Piccolo ini aja. Nah, kekhasan yang dibuat oleh Piccolo lainnya adalah bahwa hampir semua produksi yang mereka keluarkan itu pastinya limited edition. Karena memang mungkin tidak banyak kolektor yang bermain di jenis mainan seperti ini. Cukup berat, mungkin lebih dari ini berasa ya. Kalau misalnya Niban itu enak banget tuh bunyinya. Mungkin ini pun edisi spesial, yaitu edisi MES itu kurang lebih edisi Toy Fair ya, edisi Fair tahun 1998 kalau masalahnya ya, 1998. Sedangkan katalog saya tadi 1997. Jadi untuk harga range-nya minimal at least $25 lah untuk satu seperti ini. Tetapi pastinya di tangan para kolektor ini harganya udah gelap lah. Suka beli, nggak suka ya jadi ngiler aja paling apa, jadi ke bawah mimpi. Tapi kita akan bahas tentang mainan seri-seri yang unik. Kemudian sambil pelan-pelan akan saya tunjukkan edisi termasuk packagingnya ya. Nih seperti ini edisi Jagermeister tahun nomor 85, yaitu salah satu mobil kayak mobil balap ataupun mobil rally. Kekhasannya adalah dia limited 1000. Seperti saya bilang tadi, limited 1000. Nah, kita iseng-iseng deh kalau ngebahasnya. Tadi kan harganya $25 nih, limited 1000. Berarti total harga semuanya produksi harga jual ya, berarti kurang lebih $25.000 untuk membuat 1000 pieces mobil ini. Pastinya mungkin
biaya aslinya less than that ya. Jadi kita bisa memperkirakan bahwa berapa biaya yang kita perlukan jika kita ingin merilis mainan diecast edisi spesial kita sendiri. Hanya sebagai gambaran aja ya. Itu untuk merek Suko. Merek yang lain pastinya mungkin akan sedikit lebih murah. Nah, kembali ke packaging. Dia menggunakan packaging seperti ini. Kemudian dia punya outer box plastik lagi. Dia punya display back yang sangat menarik. Ini mobilnya kebalik. Ini kebetulan saya izin ya komplit untuk membuka daripada mobil Jagermeister ini. Jagermeister. Nah, sebagai pembandingan ini banding 190. 1 banding 100, 1 banding 90. Saya akan tunjukkan perbandingan dengan 187. Karena ini berbasis mobil yang sama, yaitu mobil VW, jadi ya pasti kita harus biar seimbang. Ini berbahan plastik, ini berbahan metal. Ini 187 HO Viking, ini 190 daripada merek Suko Piccolo. Kenyataannya 190 lebih besar daripada 187. Jadi memang tadi yang mungkin sisi kartunnya yang lebih ditonjolkan daripada pihak Piccolo. Tapi tetap dari segi perbandingan, ini kalau Niban ini pasti hancur ini. Karena memang sangat mantap sekali bunyinya. Dan selalu Suko ini mengeluarkan edisi-edisi yang sangat spesial. Ambil contoh lagi. Ini edisi apa ini ya? Mungkin kayak toko atau apa. Kemudian dia juga khasnya limited edition, jumlahnya terbatas 2222. Jadi mungkin itu hanya sebagai angka. Kemudian packagingnya sangat menarik dan dia terbuat dari seperti tadi, tidak memiliki interior, tidak memiliki jendela. Dalam pengertian kalau mobil seperti ini, dia memiliki jendela, memiliki kaca yang terbuat dari plastik. Sedangkan ini merupakan solid metal dan dia berat. Oke, kita tunjukkan lagi. Ini untuk mobil Jeep Willys. Detailnya sangat bagus, ada anhangnya. Saya lupa sekali membawa, saya punya anhang yang sama untuk merek yang lain, skala yang lain. Oke, di sini juga jelas ditulis US Unhanged, jadi mobil anhangnya Amerika. Tetap dia bertahan di pada segi dari skala 1 banding 90. Di sini jelas kan ditulis 190-nya. Nah, kekurang detailan daripada Piccolo itu mungkin hanya masalah daripada velgnya. Hampir bisa kita lihat semua mobil-mobil Piccolo, untuk truk ini, kemudian untuk Unimog ini juga truk, dia memiliki roda dan velg yang sama, hanya mungkin finishingnya aja yang membedakan. Karena memang tidak mudah untuk membuat skala yang dikatakan hampir 190 ini dengan detail yang realistik seperti aslinya. Kita bisa lihat di sini Unimog, ini Unimog seri mungkin Unimog 401, sangat kecil. Oke. Seharusnya pun ini kan dia bikin hampir size-nya hampir sama. Padahal mobil ini sangat kecil dibandingkan mobil ini aslinya ya. Jadi memang segi kartunnya juga ada di pihak Suko Piccolo ini. Saya akan tunjukkan juga, dia juga membuat motor. Ini ada motor Suzuki GT. Buka pelan-pelan, karena maklum ini barang.
Dia bisa bayangkan, dia bilang di boxnya adalah nah, di boxnya tidak dimention ini skala berapa, karena memang kalau memang secara skala ini motor akan sangat kecil sekali, sedangkan ini perkiraan saya ini skalanya bisa skala 143 ini, atau mungkin sekitar 143 atau bisa 143 lah. Bisa bayangkan ini 190. Kalau ini dianggap 190 pastinya misleading lah, informasi yang tidak pas untuk Suzuki ini. Ini motor Suzuki GT 750J. Jadi di boxnya ada. Akan taruh di sini mungkin buat perbandingan, dia bisa berdiri dengan manis. Ini ada Mini Cooper sebagai perbandingan. Kemudian juga ini ada perbandingan daripada merek Viking. Kemudian ini ada juga edisi lagi namanya Piccolo Shed yang sangat menarik karena memang dia dibuat dalam rangka perubahan mata uang yang ada di Jerman dari Deutschmark menjadi Euro. Mereka bikin edisi khusus seperti ini berupa truk, berikut trailernya dengan judul Goodbye DM Deutschmark Welcome Euro. Yang lebih khas daripada edisi packaging ini adalah dia menambahkan original Schrader DM. Jadi dia menggunakan mata uang Jerman yang udah di-shred, yang udah dicacah jadi seperti biasanya kertas-kertas buat di recycle, dia lampirkan di sini. Jadi ini adalah cacahan uang-uang kertas Deutschmark pada saat peralihan dari Deutschmark ke Euro. Limitednya juga hanya 2.222. Jarang sekali Suco Piccolo itu diproduksi lebih dari 2.500, karena saya belum pernah menemukan edisi-edisi Piccolo yang sangat terbatas. Kemudian ada juga nih edisi mungkin nih seri TV atau ada Ludov, sebenarnya keluar kayak mungkin sitcom yang ada di Jerman. Lihat dengan box yang cukup mewah, dia menggunakan outer box karena untuk menunjukkan bahwa dari tutupannya ini. Dan menarik di sini mobilnya bermotif Herbie, tetapi nomornya ada 55. Kita tahu Herbie nomornya 53. Ini packaging yang bagus, kemudian limited 1000. Kita ke next item. Ini adalah mobil daripada mobil Trabant. Mobil Trabant itu adalah mobil khas Jerman Timur. Mungkin sekarang udah nggak diproduksi lagi. Dan menarik satu karavan ataupun camper ataupun RV. Dimension di sini adalah skala 190. Walaupun kemungkinan harusnya lebih kecil lagi nih, harus skalanya, karena memang bentuknya cukup menarik. Dan juga ini diproduksi dalam rangka salah satu ada acara nih pastinya, karena di sini mentionnya adalah 10 tahun, jadi 1990 sampai tahun 2000. Cuman kita belum tahu nih apa edisinya. Yang menarik daripada edisi ini, di sini bilang Trabant, di sini Wohnwagen. Jadi cukup detail, dia udah membuat satu packaging yang lengkap. Jadi antara depan dan belakang dalam satu packaging paket gandengan lah ya. Kemudian kita bisa juga lihat di sini juga ada edisi yang edisi Deutsche Post, yaitu jaringan kantor pos yang ada di Jerman, yaitu Deutsche Post. Kemudian ini limited berapa ini? Ini tidak dijelaskan limitednya berapa, tetapi memang dibuat special edisi dari kantor pos. Jadi sini ada logo Deutsche Postnya di pintu, demikian juga untuk ada di trailernya. Packagingnya cukup menarik.
Nah, ada satu keunikan juga dari pihak mobil Piccolo ini adalah adanya mini wagon ya, ataupun di sini apa dibilang ya? Di sini tidak di-mention. Ini adalah mini wagon. Padahal antara mini wagon dengan mobil ini basically adalah mobil yang sama. Tetapi kenapa dia size-nya beda ya? Mungkin hanya sekedar apa ya? Menarik aja. Ini basicnya mobil yang sama. Hanya satu wagon, satu yang standar. Ya, seperti bisa dikatakan sebagai variasi atau apalah. Yang jelas ini menjadi koleksi-koleksi yang sangat menarik buat para kolektor Mini Cooper maupun kolektor daripada diecast Piccolo ini. Demikian sharing tentang Piccolo. Buat teman-teman yang punya komentar ataupun saran-saran, silahkan tulis di bawah. Kita akan respon secepatnya. Sampai ketemu di Cek Sound 5000 berikutnya.